Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafirah Quratul Aini dengan NIM J1A021102. Di sini saya akan menjelaskan syarat rukun wudhu serta hal-hal yang membatalkan wudhu dan syarat-syarat rukun sholat serta hal-hal yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab tersebut. Yang pertama, syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga wudhu dapat dikatakan sah, yaitu dengan secara hukum, secara umum, syarat wudhu ada 5, yaitu Islam, sudah balik, berhadas kecil, memakai air mutlak, yaitu suci dan dapat mensucikan. Tidak ada air yang menghalangi sampai ke kulit. Dalam perspektif 4 mazhab, ulama masih ditemukan beda pendapat dalam menentukan beberapa syarat wudhu. Dalam hal syarat berakal, sementara mazhab Hanafi mewajibkannya. Dalam hal lainnya, seperti penggunaan air yang tidak cukup, ulama mazhab Hanafi dan Maliki tidak mewajibkan penggunaan air suci tersebut, melainkan harus bertayamum. Sementara menurut Imam Syafi'i dan Hambali mewajibkannya dan setelah habis air suci tersebut disambung dengan tayamum. Selain itu, syarat orang yang sedang uzur menurut Imam Maliki sah wudhu sebelum dan sudah masuk waktu sholat. Imam Hanafi memandang sah hanya ketika sebelum masuk waktu sholat. Pendapat ini juga dipegang oleh Imam Syafi'i dan Hambali. Rukun wudhu, menurut 4 mazhab, para ulama 4 mazhab berijma bahwa anggota wudhu yang disebut dalam Al-Quran merupakan rukun dari wudhu, yaitu membasuhi wajah, membasuhi tangan, mengusap kepala, membasuhi kaki. Keempat rukun tersebut disebutkan dalam firman Allah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuhi kedua kakimu sampai kedua mata kakimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Adapun rukun wudhu setiap mazhab sebagai berikut. Yang pertama, mazhab Hanafiyah, yaitu berpendapat yang pertama, membasuhi wajah, yaitu membasuhi dari awal rambut yang berbatasan dengan dahi hingga bagian bawah dagu. Yang kedua, membasuhi tangan, yaitu membasuhi dari ujung jari tangan hingga siku. Yang ketiga, membasuhi kaki, yaitu membasuhi mata kaki hingga akhir bagian bawah kaki. Yang keempat, membasuhi kepala, membasuhi 1/4 kepala bagi pria maupun wanita, dan itu yang wajib menurut mazhab Hanafiyah. Yang kedua, mazhab Malikiyah berpendapat, yang pertama, niat. Yang kedua, membasuhi wajah. Batasannya sama dengan mazhab Hanafiyah, yakni membasuhi tangan dari ujung jari tangan hingga siku. Membasuhi rambut kepala dari batasan rambut dengan dagu sampai ke bagian belakang kepala bagi pria dan wanita. Yang kelima, membasuhi kedua kaki. Yang keenam, muwalah, yaitu bergegas mengusap bagian wudhu lainnya agar bagian wudhu yang telah dibasuh tidak kering. Yang ketujuh, menggosok bagian wudhu dan mengalirkan air ke anggota wudhu. Mazhab Syafi'iyah yang berpendapat bahwa yang pertama itu niat, yang kedua membasuhi wajah. Menurut Syafi'iyah, batas wajah yaitu sama dengan batas yang telah ditentukan oleh Hanafiyah. Hanya saja mereka mewajibkan untuk membasuhi bagian bawah dahi termasuk jenggot. Jika jenggotnya lebat, maka disunahkan untuk menggosok sampai bagian dalamnya. Namun, jika jenggotnya tipis, maka wajib baginya mengusap semua bagian janggut. Yang ketiga, membasuh kedua tangan. Bagian tangan yang wajib dibasuh menurut mereka sama dengan batas tangan yang ditentukan oleh Hanafiyah. Hanya saja Syafi'iyah mewajibkan untuk menghilangkan kotoran dari bawah kuku. Yang keempat, mengusap rambut kepala. Menurut Syafi'iyah, jika seseorang mengusap sebagian banyak maupun kecil rambut kepala, maka sah wudhunya. Yang kelima, membasuhi kedua kaki, yaitu dari mata kaki sampai bagian bawah kaki. Yang keenam, tertib, yaitu wudhu secara berurutan. Yang keempat,
Mazhab Hanabilah berpendapat yang pertama membasuhi wajah, adapun niat Hanabilah menjadikannya sebagai syarat wudhu, bukan rukun wudhu. Yang kedua, membasuhi kedua tangan, batasannya sama dengan mazhab lain. Yang ketiga, mengusap seluruh bagian rambut dari kepala, yaitu mengusap seluruh bagian rambut di kepala termasuk kedua telinga, namun jika rambutnya panjang sampai melewati batas kepala, maka tidak wajib mengusap rambut yang melebihi batasan kepalanya. Yang keempat, membasuhi kaki. Yang kelima, tertib, yaitu melakukan rangkaian wudhu dengan berurutan. Yang keenam, mualah, yaitu bersegera membasuhi bagian wudhu lainnya sebelum bagian yang sudah dibasuh menjadi kering. Hal-hal yang membatalkan wudhu menurut 4 mazhab. Yang pertama, menurut mazhab Hanafiyah, terbagi menjadi 3, yaitu keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Sesuatu dari kubul atau dubur. Yang kedua, bersetubuh. Yang ketiga, tidur berbaring dan bersandar. Yang kedua, menurut mazhab Malikiyah terbagi kepada 4, yaitu yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, menyentuh perempuan. Yang ketiga, tidur. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Menurut mazhab Syafi'iyah ada 4. Yang pertama itu keluar sesuatu dari kubul dan dubur, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang ketiga, tidur dalam keadaan tidak stabil. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Menurut mazhab Hambaliyah, terbagi menjadi 7, yaitu keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, menyentuh perempuan, tidur, menyentuh kemaluan, sesuatu yang keluar tidak melalui dari 2 kemaluan, makan daging unta, memandikan mayat. Nah, untuk judul yang kedua yaitu syarat dan rukun sholat menurut 4 mazhab. Menurut Malikiyah, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan Asy Syafi'i sepakat bahwa sucinya tempat sholat merupakan salah satu kewajiban dan bahwa ia merupakan salah satu syarat dan sahnya sholat. Keempat imam mazhab sepakat bahwa menutup aurat dari pandangan hukumnya wajib dan bahwa ia merupakan syarat sahnya sholat, kecuali mazhab Malikiyah yang mengatakan hukumnya wajib dalam sholat tapi bukan syarat sahnya, hanya saja ia sangat dianjurkan. Sucinya pakaian orang yang sholat merupakan syarat sahnya sholat, suci dari hadas merupakan syarat sahnya sholat, menghadap kiblat merupakan syarat sahnya sholat, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah ibadah kepada Allah yang terdiri dari perkataan dengan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Namun, sebelum melaksanakan sholat, perlu juga mengetahui rukun dalam sholat. Rukun sholat sendiri merupakan perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat tidak sah. Berikut urutan rukun sholat menurut pandangan 4 mazhab yang bisa menjadi acuan umat muslim yang diantaranya. Menurut mazhab Hanafiyah, rukun sholat ada 6. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca Al-Fatihah, yang keempat ruku atau sunnah membaca tasbih, yang kelima sujud, yang keenam duduk tasyahud akhir. Yang kedua, menurut mazhab Malikiyah, rukun sholat ada 13, yaitu yang pertama niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, sunnah membaca tasbih, i'tidal, bangun dari ruku, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi, salam tertib. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'iyah,
Rukun sholat juga ada 13, yaitu pertama, niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, atau sunnah membaca tasbih, i'tidal, bangun dari ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, serta tertib. Yang ketiga, menurut mazhab Hambaliyah, yaitu rukun sholat juga ada 13, yaitu takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku atau wajib membaca tasbih atau i'tidal, bangun dari ruku, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, tertib, atau serta tum'aninah. Ada hal-hal yang menyebabkan batalnya sholat menurut 4 mazhab, yaitu hal-hal yang membatalkan sholat itu secara garis besar ada 5 hal, dan ini yang disepakati oleh imam mazhab, yaitu berbicara, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 huruf walaupun tidak mempunyai makna. Namun imam mazhab berbeda pendapat tentang berbicara karena lupa atau tidak sengaja. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak membedakan berbicara karena lupa atau tidak sengaja dengan sengaja, keduanya tetap membatalkan sholat. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak batal sholat disebabkan perkataan yang diucapkan karena lupa atau tidak sengaja kalau hanya sedikit. Demikian juga bila berdehem, jika berdehem tanpa ada maksud, maka sholatnya batal menurut mazhab selain Maliki. Yang kedua, setiap perbuatan yang dapat menghilangkan bentuk sholat, poin ini disepakati oleh seluruh mazhab. Yang ketiga, makan dan minum. Semua mazhab sepakat, seluruh mazhab sepakat bahwa makan dan minum itu membatalkan sholat. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang kadar dari makan dan minum yang membatalkan sholat tersebut. Menurut mazhab Hanafi, perbuatan makan atau minum, baik banyak atau sedikit, sengaja ataupun lupa, maka membatalkan sholat, walau hanya secuil roti dan seteguk air. Menurut mazhab Syafi'i, setiap makan atau minum yang sampai ke rongga perut, orang yang sholat baik banyak atau sedikit, dapat membatalkan sholat jika dilakukan dengan sengaja, dan ia mengetahui hukumnya. Kalau ia tidak sengaja atau tidak mengetahui hukumnya, maka jika sedikit tidak membatalkan sholat. Namun, jika banyak, dapat membatalkan sholat. Menurut Hambali, jika makan atau minum itu banyak, baik secara sengaja atau tidak, maka dapat membatalkan sholat. Jika sedikit, maka apabila dilakukan dengan sengaja, sholatnya batal. Jika tidak sengaja atau lupa, tidak membatalkan sholat. Yang keempat, jika datang hadats, baik hadats besar ataupun kecil, ini kesepakatan seluruh mazhab kecuali mazhab Hanafi. Kalau datangnya hadats tersebut seluruh tasyahud sebelum salam, maka sholatnya tidak batal. Tertawa terbahak-bahak. Ini juga kesepakatan seluruh mazhab kecuali mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, hukumnya sama dengan poin 4 di atas. Berikut menurut masing-masing mazhab, yaitu yang pertama menurut mazhab Syafi'iyah. Di dalam mazhab Syafi'iyah ada beberapa hal yang dapat membatalkan sholat, yaitu karena hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi, berbicara secara sengaja, menangis, merintih dalam sebagian keadaan, banyak bergerak, ragu-ragu dalam niat, bimbang dalam memutuskan sholat, namun tetap meneruskannya, menukar niat satu sholat fardu dengan sholat fardu yang lain, menukar niat dengan sholat sunnah dibolehkan jika ia bermaksud hendak menunaikan sholat fardu secara jamaah. Terbuka aurat sedangkan ia mampu menutupnya, tidak menutup aurat padahal ia memiliki pakaian, kena najis yang tidak dimaafkan kalau tidak segera dibuang. Mengulang-ulang ke takbiratul ihram, meninggalkan rukun secara sengaja, mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufurannya atau sebab lainnya,
menambah rukun secara sengaja, makan atau minum, berpaling dari kiblat dengan dadanya, mendahulukan rukun fi'li dari yang lainnya. Menurut Malikiyah, menurut mazhab Malikiyah, hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Malikiyah itu yang pertama meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja, menambah rukun dengan sengaja, menambah tasyahud bukan pada tempatnya, tertawa terbahak-bahak, makan dan minum dengan sengaja, berbicara dengan sengaja, meniup dengan mulut secara sengaja, muntah dengan sengaja, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, terbuka aurat, terkena najis, banyak bergerak, menambah rakaat, sujud sebelum salam, meninggalkan 3 sunnah dari sunnah-sunnah sholat karena lupa serta tidak melakukan sujud sahwi. Menurut mazhab Hambaliyah, hal-hal yang membatalkan sholat yaitu banyak bergerak, kena najis yang tidak dimaafkan, membelakangi kiblat, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, sengaja membuka aurat, bersandar dengan kuat tanpa alasan, menambah rukun dengan sengaja, mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja, keliru dalam bacaan yang berubah arti dari bacaan itu padahal ia mampu memperbaikinya, berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu, ragu-ragu dalam takbiratul ihram, tertawa terbahak-bahak, berbicara baik sengaja atau tidak, makmum memberi salam dengan sengaja, mendahului imam, makan atau minum, berdehem tanpa alasan, meniup dengan mulut jika keluar suara minimal 2 huruf, menangis bahkan karena takut kepada Allah. Menangis bukan takut kepada Allah. Mazhab Hanafiyah, yaitu menurut mazhab Hanafiyah adalah berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya atau karena keliru, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia, banyak bergerak, memalingkan dada dari kiblat, makan dan minum, berdehem tanpa alasan, menggerutu, merintih, mengaduh, menangis dengan suara keras, membalas ucapan orang yang bersin, mengucapkan kalimat innalillahi ketika mendengar kabar buruk, mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika mendengar kabar baik, mengucapkan kalimat subhanallah atau la ilaha illallah ketika heran, orang yang sholat dengan bertayamum lalu mendapati air, terbit matahari ketika sedang sholat subuh, matahari tergelincir ketika sedang mengerjakan sholat Aid, jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh, berhadas dengan sengaja, jika didahului oleh hadas dengan tidak sengaja, maka tidak membatalkan sholat, namun harus berwudu dan meneruskan sholatnya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.